Kemarin kita sampai pada definisi pertobatan berikut. Pertobatan adalah perubahan batiniah dari pikiran yang menghasilkan tindakan lahiriah berbalik arah atau putar balik untuk menghadap dan bergerak ke arah yang sama sekali baru. Contoh sempurna pertobatan sejati yang didefinisikan dengan cara ini ditemukan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Lihat catatan Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Di sini kita membaca bagaimana anak yang hilang itu berbalik dari bapa dan rumah dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menghabiskan semua yang dia miliki dalam dosa dan pemborosan. Akhirnya ia sampai kepada dirinya sendiri, lapar, kesepian, berpakaian compang-camping, duduk di antara babi-babi, mendambakan sesuatu untuk mengisi perutnya. Pada titik ini, ia membuat keputusan. Ia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku," tercatat dalam ayat yang ke-18. Ia segera melaksanakan keputusannya. Maka ia pun bangkit dan pergi kepada bapaknya, tercatat dalam ayat yang ke-20. Inilah pertobatan yang sejati. Pertama, keputusan batiniah dari pikiran. Kemudian, tindakan lahiriah dari keputusan itu. Tindakan berbalik kembali kepada bapa dan rumah. Dalam kondisinya yang berdosa dan belum dilahirkan kembali, setiap orang yang pernah dilahirkan telah berpaling dari Allah, Bapanya, dan dari surga, rumahnya. Setiap langkah yang dia ambil adalah langkah menjauh dari Allah dan dari surga. Saat ia berjalan seperti ini, terang ada di belakangnya dan bayang-bayang ada di depannya. Semakin jauh ia melangkah, bayang-bayang itu menjadi semakin panjang dan gelap. Setiap langkah yang dia ambil adalah satu langkah lebih dekat kepada akhir. Satu langkah lebih dekat kepada kuburan, lebih dekat kepada api neraka, lebih dekat kepada kegelapan tanpa batas, hilang di dalam kekekalan. Bagi setiap orang yang mengambil jalan ini, ada satu tindakan penting yang harus dia lakukan. Ia harus berhenti, mengubah pikirannya, mengubah arahnya, menghadap ke arah yang berlawanan, memalingkan punggungnya
membelakangi bayang-bayang dan menghadapkan wajahnya kepada terang. Tindakan pertama dan penting ini disebut pertobatan dalam kitab suci. Itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan setiap orang berdosa yang ingin direkonsiliasi dengan Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menempatkan di dalam diriku keinginan untuk kembali kepadamu. Berulang kali aku membuat pilihan itu, Tuhan, karena aku selalu ingin berada dan tetap berada dimanapun Engkau berada. Tolonglah aku dengan membuat dan menghidupi pilihan itu setiap hari. Aku akan menjadi semakin dan semakin seperti Engkau. Sama seperti Tuhan Yesus adalah substansi dari Bapa Surgawinya, demikian aku juga ingin menyerupai Engkau, ya Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni
Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepada-Mu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.